kepada beliau dihaturkan. Lurae sing gendong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumui salam sekali lagi. Yang jawab salam mumui semangat, mudah-mudahan pulang pengajian nemu duit 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu bilang, Ustadz saya malas jawab salamnya Ustadz, sebab Ustadznya nggak kelihatan kalau sambil duduk. Sudah kelihatan ibu-ibu? Sudah kelihatan kecilnya ibu. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah wa usalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Faqala aydan
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang mulia, yang teristimewa, para alimil ulama, para yai, para ulama, wabil khusus yang memui ta'zimi al-mukarram Romo Yai Agus Muhammad Imran, al-mukarram Romo Yai Afandi Yusuf, beserta para alimil ulama yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa Mumi sebutkan satu persatu. Insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada para ulama, para kiai. Kita doakan mudah-mudahan para ulama diberikan panjang umur, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang Mumi hormati, yang sama-sama kita hormati, para pejabat, para pemerintahan, Bapak Kepala Kampung Teluk Dalam Ilir, Bapak Ahmad Jauhari, Mumi ucapkan terima kasih karena hari ini beliau menjadi buruknya Mumi. Iya, mohon maaf ya Pak. Nabi itu kan Isra-nya naik buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratil Muntaha. Mumi juga tadi begitu. Isra itu kan artinya berjalan, Mi'raj itu artinya naik, berjalan dari rumah panitia naik ke panggung, naik buruk. Yang Mumi hormati jajaran kepemerintahan yang lain, mohon maaf tidak bisa Mumi sebutkan satu persatu. Yang sama-sama kita hormati BAC Nahdlatul Ulama Ibu Nyai Qawiyul Amin, yang mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan dunia akhirat beserta jajaran pengurus Nahdlatul Ulama. Yang Mumi hormati tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, tokoh pemuda, tokoh wanita, sahabat Bansar Ansor yang Mumi muliakan, dan tak lupa tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, calon-calon haji, calon-calon jenazah yang Mumi hormati. Yang Mumi muliakan jajaran para panitia yang berjuang untuk tegaknya ini acara. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul dalam keadaan aman, tentrem, santai. Ini perjuangan para panitia. Mudah-mudahan perjuangan panitia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan tak lupa jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Mumi hormati, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal. Tak lupa yang Mumi banggakan, yang Mumi cintai, teman-teman Mumi yang lagi main lato-lato.
Mumui kira Bapak kepala kampung mumui kira lato-lato cuman ada di Bandar Lampung. Ternyata di Lampung Tengah juga banyak nih main lato-lato. Karena Mumi pernah pengajian, ada anak kecil duduk di sebelah Mumi ngajakin main lato-lato. Tapi ketahuilah, tahun 2023 ini kenapa muncul permainan lato-lato di dunia, khususnya di Indonesia ini mengandung makna. Apalagi kita masyarakat Indonesia. Lato-lato itu kalau sudah dimainkan membuat orang itu berisik, ribut. Apalagi kalau yang dengernya orang yang lagi sakit gigi, bawaannya emosi. Ya Bu. Nah itulah menjadi contoh buat kita, hidup ini jangan seperti lato-lato yang mau diadu-adu. Apalagi kita ngadepin zaman politik nanti. Ya Bu ya. Muslimat Nahdlatul Ulama harus bijaksana, cerdas dalam menghadapi politik. Sing penting derek yai, insya Allah selamat dunia akhirat. Kalau yainya menunjuk ke jalan Allah Subhanahu. Amin ya Robbal. Mudah-mudahan anak-anak, ibu bapak, teman-teman mumui sehat, panjang umur, dimuliakan oleh Allah, menjadi anak yang soleh solehah. Amin ya Robbal. Tadi pas sambutan Bapak Kepala Kampung, anak-anak gak ada yang di depan. Begitu Mumui naik panggung, mereka pada fokus ngeliatin Mumui. Tetap Mumui yakin dalam hatinya ngomong, teman saya lagi belajar ceramah gitu. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di hari Jumat ini dalam rangka triwulan Muslimat Nahdlatul Ulama, sekaligus memperingati bulan Rajab, Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah, diberikan ketulusan, keikhlasan sesuai dengan nama masjid atau nama musholla ini, Nurul Ikhlas. Dan mudah-mudahan menjadi catatan amal ibadah, datangnya kita dari rumah ke majelis ini diampuni dosanya oleh Allah. Pulangnya kita dari majelis ini diganti sebagai pahala dan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Sholawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang sempurna, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak yaumil kiamah dengan istiqomah mengikuti sunnahnya, istiqomah berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa azgili Allahumma salli ala Sayyidina wa asgilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min baini wa ala alihi
ngaji bareng muslimat ini enak. Diajakin selawat diambil ujungnya doang nih. Entah nggak mau capek atau entah kepanasan ya Bu ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin kepada para yai, para ulama, mohon maaf tadi Mumuy datang tidak langsung duduk bersama para ulama karena Mumuy ngikutin apa yang menjadi prosedurnya para panitia. Kata panitia singgah dulu, karena kalau kata Nabi, tamu itu seperti mayit, tergantung siapa yang ngegotongnya. Iya, kalau yang ngegotongnya dibawa ke musola, ya ke musola nyampainya itu mayit. Begitu pula Mumuy ini di sini seperti mayit, ngikutin kata panitia. Tadi sebetulnya mau salaman dulu sama yai, tapi karena memang bapak kepala kampung gendong Mumuy sambil bergetar, jadi buru-buru langsung naik ke atas panggung. Mohon maaf kalau Mumuy kurang sopan, kurang tata krama. Anak kecil di atas, yang sepuh di bawah. Kalau mau nyalahin jangan nyalahin Mumuy, salahin panitianya. Insya Allah minta doanya supaya barokah, ada taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, seyogyanya Mumuy hadir hari ini bersama istri Mumuy. Tapi karena istri Mumuy kecapean, maklum masih pengantin baru, jadi nggak bisa ikut. Bulan Juli tahun 2022 kemarin, alhamdulillah Mumuy baru melaksanakan akad pernikahan. Kebetulan tadi pagi Mumuy ajakin istri untuk hadir di majelis ini, karena istri kecapean jadi nggak bisa ikut. Kalau ibu-ibu penasaran, boleh lihat di YouTube Mumuy, ada istri Mumuy di sana. Apa Ustadz YouTube-nya? Karena emak-emak sekarang ini kadang-kadang kalau lagi kumpul pegangnya HP. Emak-emak milenial, emak-emak sekarang ini lebih rajin buka HP, lebih sibuk nyari HP daripada nyari suami. Emak-emak yang di sana Bu, bukan yang di sini. Ibu-ibu yang di sana kebetulan pindahan dari sini. Ada di YouTube Mumuy, nama YouTube-nya Mumuy Official. Ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Minta doanya supaya Mumuy yang baru menikah menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, langgeng ila yaumil qiyamah, anaknya banyak. Cita-cita Mumuy sama istri anaknya 15. Kan baru cita-cita, tergantung Allah yang ngasih, betul nggak? Betul nggak? Mudah-mudahan dengan wasilahnya Bapak, doa Bapak Ibu semuanya jamaah, ini menjadikan satu anugerah buat keluarga Mumuy. Amin ya Rabbal. Sebentar Ibu Bapak ada iklan dulu ya, supaya disiapin dulu air minumnya. Alhamdulillah air minumnya banyak. Terima kasih. Air minumnya 4 tarian Bu. Sebentar ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir hari ini pertama dalam rangka memperingati atau triwulan yang insya Allah ini menjadi satu kegiatan yang istiqomah
khususnya untuk muslimat, umumnya untuk kita semua. Bapak Ibu, ketahuilah majelis seperti ini majelis yang diburu oleh para malaikat rahmatnya Allah. Karena ada satu malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana ini satu malaikat berkeliling mencari tempat di mana di dalam perkumpulan itu ada berzikir kepada Allah, ada berselawat kepada Nabi Muhammad, ada bacaan tahlil, ada bacaan zikir kepada Allah subhanahu. Lalu satu malaikat ini mengundang ribuan malaikat rahmat yang lainnya untuk hadir di majelis zikir seperti ini, di majelis ilmu seperti ini. Maka insya Allah yang datang ke majelis ini yang lagi sakit, Allah angkat penyakitnya ya Bu. Yang di rumahnya susah tidur, insya Allah datang ke pengajiannya tidurnya. Ini yang kebiasaan ngajinya tidur itu bapak-bapak. Memang kalau ngaji bareng sama bapak-bapak itu enak, santai. Cuman saking santainya nggak ketahuan pada tidur semua. Matanya merem tapi kue satu piring habis. Beda sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ngaji ini Masya Allah rame, kompak. Kalau sudah dibilang warna kerudungnya hijau, hijau semuanya. Kalau memang warna kerudungnya kuning, kuning semuanya. Walaupun belum pada lunas kreditannya. Ini udah pada lunas apa belum? Sudah. Alhamdulillahirabbil. Orang yang datang ke majelis ini yang lagi gelisah, insya Allah kegelisahannya diangkat oleh Allah, diberikan kebahagiaan. Amin ya Rabbal. Yang kedua, kita hadir hari ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj di bulan Rajab, di bulan yang agung. Bulan Rajab itu salah satu bulan yang disebutkan dalam Al-Quran minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah bulan Rajab. Ya Bu, ada berapa bulan Bu dalam 1 tahun Hijriah? 12 bulan. Di antara 12 bulan ini dan di antara 4 bulan ini yang dimuliakan Allah adalah bulan Rajab. Di bulan Rajab istimewa, satu kebaikan yang kita lakukan dalam urusan beribadah kepada Allah, maka dibalasnya bukan 10 kebaikan oleh Allah, maka akan dibalas 100 kebaikan di hadapan Allah subhanahu. Itulah istimewanya di bulan Rajab. Yang kedua, salah satu kemuliaan di bulan Rajab itu, setiap doa yang kita panjatkan, doa itu akan diijabah oleh Allah. Yang penting, sing penting yakin, sing penting yakin, ya Bu. Sebab kata Allah, udhuni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah permintaan kalian. Cuman kadang-kadang kita ini males doa, bener nggak? Males doa, betul nggak Bu? Doa minta kepada Allah penuh dengan keyakinan, jangan pernah ragu. Ibu bapak dulu pernah menemui pergi dari Bandar Lampung ke Jakarta mau acara, naik pesawat. Begitu naik pesawat, pesawat ini goyang ibu
Bapak? Begitu pesawatnya goyang, serentak yang ada di dalam pesawat itu, ada yang baca istighfar, ada yang baca tahlil, ada yang baca takbir, Allahu Akbar, kaget. Mumuy berdoa kepada Allah karena Mumuy yakin semuanya ketentuan Allah, di daratan dan di lautan, di udara maupun di daratan. Kalau memang mau meninggal, ya meninggal. Apapun bentuknya, dimanapun kita berada, kalau sudah datang ajal, satu pintu, yaitu pintu kematian, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kematian. Mumi cuma berdoa pasrah sama Allah. Ya Allah, kalaupun memang pesawat ini jatuh, Mumi pasrah. Mumi lagi doa, di sebelah Mumi nyolek. Kenapa Pak? Ustad, nitip doa Ustad. Mui bilang, Pak, doa sendiri. Dia bilang, Ustaz, saya ini doanya nggak yakin. Kemarin aja nggak diijabah doa saya, Ustaz. Minta mobil Alphard. Pantas mintanya kegedean, nggak sesuai kemampuan. Ini orang yang nggak yakin tadi. Bu, jangan pernah bosan doa. Jangan pernah bosan dengan doa. Karena Mumuy pernah ditanya orang, Ustaz Mumuy, berikan kepada kami motivasi. Kenapa Ustaz bisa ke Indosiar? Sampai bisa berceramah, sampai dikenal orang, khususnya orang Lampung bisa kenal dengan Ustaz Mumuy. Mumuy sampaikan, Mumuy bisa ceramah, Mumuy bisa ngerti ngaji, itu bukan karena Mumuy hebat, tapi karena ada doa orang tua Mumuy dulu yang pernah dipanjatkan, sehingga barokahnya turun kepada Mumuy anaknya. Artinya doa itu walaupun saat ini tidak diijabah, tapi yakinlah nanti doa itu akan diijabah oleh Allah. Walaupun tidak kepada kita, turun kepada anak kita. Walaupun tidak turun kepada anak kita, turunnya kepada cucu kita, insya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita bukan apa yang kita inginkan. Allah memberikan kepada kita tetapi apa yang kita butuhkan. Betul Bu. Menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Tapi kalau menurut Allah baik, insya Allah itu baik menurut kita. Amin ya robbal. Selama kita bersyukur. Ibu bapak, orang tua Mumuy itu punya anak 4, laki-laki 1, 3 perempuan. Sebetulnya orang tua Mumuy itu pengen punya anak laki. Yang pertama meninggal, lalu yang kedua Mumuy lahir. Ya, tapi mohon maaf dalam keadaan tidak normal saat itu lahir. Ya, lalu lahir lagi yang paling bungsu meninggal lagi. Akhirnya tinggal Mumuy yang kejepit sendirian. Yang 3 perempuan. Tetapi setelah orang tua Mumuy berpikir, bertafakur, bermuhasabah kepada Allah, ternyata 1 anak laki-laki, insya Allah kata orang tua Mumuy sudah memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Dulu orang tua Mumuy pengen bikin rumah cuman belum mampu. Alhamdulillah ternyata keluar dari Indosiar Mumuy bisa bikin orang tua atas izin Allah bikin rumah. Orang tua Mumuy dulu pengen berangkat umroh. Alhamdulillah pulang dari Indosiar Mumuy dapat hadiah tiket umroh 2. Mama bapak berangkat umroh. Alhamdulillah. Artinya apa yang Allah berikan kepada kita itu sesuai yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Selama kita syukuri, insya Allah akan jadi nikmat. Termasuk Mumuy ini di usia 28 tahun. Usia Mumuy sekarang 28 tahun, tapi masih seukuran anak 6 tahun. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini nikmat dari Allah. Sebab Allah berikan kepada Mumuy seperti ini. Ini maunya Allah, ini kebutuhan yang Mumuy butuh.
Allah, maka tinggal bersyukuri. Kenapa? Karena Allah sudah tunjukkan, Mumuy diberikan seperti ini, Allah sudah tunjukkan. Justru yang kecil yang ceramah daripada yang gede. Alhamdulillahirabbil. Makanya banyakin doa di bulan Rajab. Mari kita berdoa. Allahumma barik lana wa balighna Ramadhana. Allahumma, diangkat tangannya Bu, kita minta sama Allah sehat panjang umur. Wa balighna Ramadhana. Amin ya robbal. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di dalam bulan Rajab begitu istimewa karena ada satu peristiwa yang agung. Peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu ayat, di mana ini ayat sering kita dengar, sering kita baca, sering kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayah wallahu alam bil muradi. Ini ayat diawali dengan kalimah subhana yang artinya maha suci Allah. Yang suci selain Allah dalam keadaan kotor. Yang agung selain Allah adalah hina. Allah yang maha suci, supaya diperjelas oleh Allah, karena Allah memberangkatkan, memperjalankan hambanya itu atas kekuasaan Allah subhanahu. Kalau kita lihat Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratil Muntaha dengan menempuh waktu hanya sepertiga malam. Kalau diukur dengan akal itu gak bakal sampai. Maka diukur dengan keimanan kita kepada Allah subhanahu. Maka inilah Allah agungkan dirinya sendiri, subhana, yang maha suci Allah subhanahu. Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang telah menjalankan hambanya. Siapa hambanya? Ini kalimahnya bi'abdihi, bukan binabihi atau biwarusulihi ya, tapi ini disebutkan bi'abdihi, hambaku. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad itu sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya. Tinggal kita ini diakuin apa belum? Bu, yang di depan Mumu ini, halo? Halo? Yang di belakang masih hidup, halo? Kita ini kadang-kadang orangnya cuma ngaku-ngaku doang. Siapa kita? NU. Siapa kita? Umat Nabi Muhammad. Siapa kita? Hambanya Allah. Ngaku-ngaku ya boleh, monggo silahkan. Ngaku jadi saudaranya presiden juga monggo. Ngaku jadi saudaranya bupati ya monggo. Gak masalah. Ngaku-ngaku mah gak ada masalah. Cuman pertanyaannya diakuin apa enggak? Kita ini punya sifat, kadang-kadang sifatnya ngaku-ngaku doang, ngejalaninnya zong. Wong NU, ya saya wong NU. Giliran suruh zikiran, cuman selfie tak. Ya, maka hidupkan. Ini kita sedang menyambut abad kedua Nahdlatul
kuliah 2015 masuk di organisasi PNII ya, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Cuman sekarang setelah Mui wisuda udah jarang gabung lagi. Terus Mui ditawarin sama para kiai yang ada di Tanggamus, di pengurus NU, suruh jadi di dakwah NU. Tapi Mui belum siap. Kata Mui bilang sama Yai nanti aja kalau Mui udah gede. Terus Yai bilang, ya kapan urusan Mui gedenya? Tapi sering Mui sampaikan, hidup di dalam NU maka jadikan prasarana kita menggapai ridho Allah, menggapai barokah para yai, amin. Dan sering Mui juga sampaikan, mari hidupkan Nahdlatul Ulama, jangan cari hidup di dalam Nahdlatul Ulama. Ya Bu, mari hidupkan NU, jangan cari hidup dalam Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau sudah paham, mari kita tutup dengan doa. Nih, Masya Allah. Kalau sekedar ngaku-ngaku, monggo silahkan. Pertanyaannya, kita ini sudah diaku apa belum? Sudah diakui apa belum? Insya Allah Ustaz, kata muslimat kami yang datang setiap triwulan istiqomah akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad, diakui sebagai hambanya, amin ya Rabbal. Bapak Ibu, Nabi Muhammad mendapatkan predikat seorang Nabi yang mulia, Rasul yang agung, manusia yang diakui sebagai hamba Allah karena Nabi sudah mampu melewati proses ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj, beliau mengalami kesedihan. Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj merasakan duka yang paling mendalam. Kenapa bisa duka? Kenapa bisa bersedih begitu luar biasa sedihnya? Nabi sebelum Isra Mi'raj diuji oleh Allah, istrinya yang berjuang dengan Nabi Muhammad yang bernama Siti Khadijah Al-Kubra meninggal dunia. Lalu setelah itu kakeknya yang berjuang pun meninggal dunia. Sedih Nabi. Beliau itu manusia, tetap merasakan kesedihan saat ditinggal istrinya. Kira-kira Bu, ini kira-kira Bu, kira-kira Newang Jawa kira-kira itu apa ya? Kira-kira lah. Kira-kira Bu, kalau suami ibu melihat ibu sudah meninggal dunia, ini kira-kira kalau ibu meninggal dunia, suami ibu kira-kira sedih apa enggak? Jawab yang kompak. Seandainya ibu-ibu meninggal dunia, suaminya sedih apa enggak? Dengar nggak Pak? Dengar nggak Pak? Tanya Mui bapak-bapak, Pak. Kalau istri bapak meninggal dunia, kira-kira sedih apa enggak? Salut memang. Cuman di sini yang jawabannya kompak. Suami istri jawabnya kompak. Biasanya di tempat-tempat pengajian yang lain tanya begitu demikian, ibu-ibu jawabnya enggak, suaminya jawabnya sedih tapi sambil senyum. Tapi kalau di sini kompak, istrinya bilang enggak, suaminya juga enggak. Ini ada apa ini? La ilaha illallah. Ya Bu, mohon maaf, kita ini kan manusia, tinggal nunggu giliran yang namanya kematian. Sedih boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau ada keluarga, orang tua, istri meninggal dunia, suami meninggal dunia, ya Pak, karena siapapun kita tinggal nunggu giliran akan meninggal dunia. Boleh jadi hari ini kita berkumpul ketawa sedikit, tapi pulang
Boleh jadi Mumu yang ceramah saat ini nyampe ke rumah meninggal ya ketemu istri Mumu sembarangan meninggal ya Bu ya. Tapi kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita meninggal dunia husnul khotimah ya Bu. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati Bu, tinggal nunggu giliran doang. Cuman kadang-kadang kita kalau dengar tetangga meninggal dunia, pertanyaannya tua, sakit apa atau sudah tua ya Bu. Padahal ini harus diluruskan, yang namanya mati tidak butuh sebab, karena mati itu ajal, bukan karena sebab ya Bu. Bu, meninggal dunia itu ajal, tidak butuh sebab. Tidak ada kata corona meninggal dunianya, itu karena memang sebab, tapi ketahuilah pada hakikatnya ajal. Kadang-kadang pertanyaan kita, siapa yang meninggal? Tuh, sakit atau sudah tua? Padahal yang namanya meninggal tidak butuh tua, tidak butuh sakit. Kadang-kadang ada kakeknya sudah terkujur di atas kasur, di atas ranjang, tiap hari dikerumunin keluarganya, napasnya sudah Senin Kamis, tapi malah cucunya yang pulang main bola meninggal duluan. Padahal main bola itu kan sehat menurut kedokteran, tetapi kalau urusan ajal nggak demikian ya Bu. Maka pertanyaannya inilah yang harus kita luruskan. Dulu di Jawa Barat, di Cicalengka, ada puluhan anak muda yang meninggal dunia. Mohon maaf, karena peluang kematian menurut penelitian itu lebih banyak peluang anak muda daripada yang tua. Kenapa? Anak itu tadi contohnya di Cicalengka, Jawa Barat, ada puluhan anak muda yang meninggal dunia gara-gara balapan liar. Betul? Kita belum pernah dengar ada mbah-mbah meninggal dunia gara-gara balapan liar. Ya enggak? Terus ada lagi anak muda, puluhan anak muda di Jakarta meninggal dunia gara-gara tawuran. Dan kita juga belum pernah dengar ada mbah-mbah mati gara-gara tawuran. Betul? Nah ini, tapi tetap kembali kita minta kepada Allah ajal kita dalam keadaan baik. Amin ya Rabbal. Nabi berduka, Nabi sedih. Begitu Nabi mengalami kesedihan, dihibur oleh Allah, diajakin jalan-jalan oleh Allah. Pak, Bu, Pak, Allah aja ngajakin jalan-jalan Nabi ketika Nabi sedih. Kira-kira Bapak kalau melihat istri sedih gimana Pak? Pak, kalau istri udah kelihatannya cemberut terus Pak, waspadalah Pak. Kalau ngelihat istri kelihatannya udah mukanya surem banget, kecut banget, waspadalah Pak. Tepung serbaguna jadi tepung serba salah Pak. Betul nggak Bu? Kadang-kadang mangkalnya sama suami, anak yang jadi sasaran. Tuh emak-emak, bener nggak?
Ini jari jempol bisa diisyaratkan dengan ulama. Lihat jempol, kecil, pendek, gemuk. Ya Bu, kecil, pendek. Matanya jangan ngelihat gemuk Ibu. Lihat. Ada juga yang namanya telunjuk. Telunjuk ini siapa? Bapak kepala kampung, Bapak DPR, Bapak Bupati. Ada juga di jari tengah. Ini bisa disebutkan juga orang kaya. Orang kaya ini di tengah-tengah, sama umaro dekat, sama ulama dekat supaya saling mendukung. Ada juga jari yang keempat, ini jari manis. Ini perempuan. Perempuan diisyaratkan dengan jari manis karena senang dengan kata-kata yang manis walaupun sering tersakiti. Ya Bu, ya Bu. Tapi jari manis ini sering dipakein cincin emas. Maka bapak-bapak kalau ngelihat istri udah cemberut terus, istrinya marah-marah terus, kalaupun memang istrinya sering sakit-sakitan, jangan buru-buru dibawa ke puskesmas, bawa ke toko emas. Setuju Bu? Setuju Bu? Dengar Pak? Jari emas tuh, insya Allah. Bawa Pak jalan-jalan, ya, mentok-mentok ke Indomaret Pak. Hibur istrinya karena ibu-ibu tuh capek di rumah, betul? Betul? Udah ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin pakaian suami, pakaian anak, belum lagi nanti nyuci piring, masak, capek ya Bu ya? Ya Bu ya? Kalau ibu ikhlas ridho insya Allah jadi pahala. Dan yang paling istimewanya lagi perempuan, ketika dia menjadi seorang ibu, ini ridhonya yang diharapkan dari seorang anak. Ridhollah fi ridho walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi surganya manusia itu berada di bawah telapak kaki ibu. Mohon maaf. Jadi kalau pengen anak itu barokah hidupnya, minta ridho dulu sama ibunya. Ibu-ibu itu hebat. Ibu satu bisa ngurusin anak 10, tapi anak 10 kadang-kadang gak bisa ngurusin satu ibu. Betul? Betul? Dulu waktu masih kecil anak-anaknya masih susah. Dulu tiap hari emak, sekarang anaknya udah pada sukses. Kadang-kadang jangankan nengok, nelpon aja jarang. Ada anak yang begitu. Itu namanya anak kurang ajar. Betul? Dengerin Pak, qasidahnya udah sering kita dengar. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui. Ayo, ayo. Ini gimana nih Pak? Ya pokoknya itulah lagunya ya. Kok ayah lagi alay, ayah lagi yang disusui. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu sehat ya Bu ya, panjang umur. Makanya Pak, Mumuy sering ngobrol sama istri Mumuy kalau lagi berdua gitu. Sering ngobrol sama istri Mumuy, sering ngomong. Kan kalau Mumuy manggilnya kadang Neng, kadang Uma. Ada Baba, ada Uma. Itu kalau perempuan tuh, perempuan itu kan seneng dengan kata-kata romantis Pak. Istri Mumuy bilang, Aa, panggilannya jangan Aa ya. Apa panggilannya Neng? Panggilannya Baba. Kok bisa begitu? Nanti kalau anak kita 15 panggilannya Baba. Oh Mumi pokoknya ngikut deh. Karena menurut keterangan, suami yang soleh itu di hadapan istri bukan cuma suami yang rajin sholat, tapi suami yang rajin ngucapin I love you. Betul? Betul? Mohon maaf, jangankan Mumu yang sekelas yang pengantin baru, sekelas nenek-nenek begini nih,
dari suami, betul? Makanya sering Mui bilang, Neng, Uma, jadi wanita itu yang ikhlas, yang ridho, ngurusin suami, ngurusin keluarga, insya Allah jadi ladang pahala. Amin ya robbal, amin ya robbal. Bu, pahala terbesar seorang istri adalah berbakti kepada walaupun ibu tiap bulan triwulanan, pengajian tiap bulan, pengajian tiap minggu, tapi mulutnya nggak pernah dijaga di depan suami, sering merendahkan suami, menjatuhkan harga diri suami, tetap langkah kaki ibu cuma dapat capek sama keringet boketek doang. Maka tumbuhkan di dalam Nahdlatul Ulama, muslimat adalah istri-istri yang solehah, berbakti kepada suami. Amin ya robbal, amin ya robbal. Tapi Bapak dengarkan keluh kesah istri kita, Pak. Sebab suami itu adalah fitrahnya pengen dihargai. Kalau perempuan itu, istri itu, hak fitrahnya adalah pengen didengarkan. Kalau istri kita lagi mengeluh, terus dengerin aja, Pak. Insya Allah nanti juga diam dengan sendirinya. Ya Bu, ya Bu, ajakin jalan-jalan, Pak, ya. Nabi aja dihibur sama Allah ketika sedih, apalagi istri kita, Pak. Insya, kata ibu-ibu, alhamdulillah Ustadz sudah mewakili perasaan saya. Ya Bu, Nabi begitu dibawa Isra Mi'raj, diajakin jalan-jalan karena tujuan di mana Nabi itu diberikan kebahagiaan dalam kesedihan. Tetapi Nabi sebelum Isra Mi'raj mengalami satu proses, dibelah dadanya Nabi. Setelah dibelah dadanya Nabi, dibersihkan hatinya Nabi. Tapi mohon maaf, bukan artinya hati Nabi itu kotor. Ini mengandung makna. Kalau kita pengen Isra Mi'raj kita ini dengan Nabi tidak sama dengan Nabi. Isra Mi'rajnya kita kepada Allah ini dengan sholat, tapi tetap harus dibersihin dulu penyakit-penyakit yang bersarang di dalam hati. Dibelah dadanya Nabi. Setelah dibelah dadanya Nabi, lalu diberikan cahaya ilmu, hikmah, dan kesucian terus ditambahkan. Dicuci hatinya Nabi, dibersihkan hatinya Nabi dengan air Zam-Zam. Ya Bu, kita ini Bu punya segumpal darah yang letaknya di bawah dada kita nih. Letaknya di sini Bu, 2 jari. Mohon maaf. Makanya kalau kita zikir, Mui pernah diajarin orang tua Mui dulu waktu Mui masih kecil dulu. Ya udah dengerin aja Bu ya. Tuh kata orang tua Mui, kalau zikir itu ada gerakan-gerakan kepala yang di sana ada hubungannya dengan organ tubuh kita, apalagi dengan hati. Ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Turunnya di sini. Ya Bu ya. Maka pergerakan hati ini yang zikir kepada Allah. Allahnya adanya di dalam hati, kita sebutkan Allah, Allah, Allah. Itu akan menjadi satu kebahagiaan, anugerah bagi kita, akan jadikan sebuah kenikmatan tersendiri bagi kita. Insya amin ya robbal. Bersihin dulu yang di sini Bu, karena di sini banyak penyakitnya. Penyakit iri, dengki, hasud, ujub, ria, takabur. Di sini kita ini kadang-kadang punya penyakit iri. Tetangga beli kipas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kulkas, kita yang kepanasan. Tetangga beli rumah, kita masuk rumah sakit. Ada nggak tetangga yang begitu? Banyak, di kampung Mumui juga banyak yang suka kepanasan kalau tetangganya beli apa-apa. Akhirnya suami yang dicolek-colek terus. Dan yang paling menyakitkan bagi seorang suami, suami dibanding-bandingkan dengan suami-suami yang lain. Jangan Bu,
Jangan suka membanding-bandingkan suami kita dengan suaminya orang lain, karena suami punya ukurannya tersendiri. Betul Pak? Betul Pak? Punya kemampuannya masing-masing. Jangan pernah membanding-bandingkan. Kadang-kadang karena penyakit hati iri tadi, tetangga naik haji, kita yang naik tensi, bawaannya marah-marah aja ibu ya. Ada lagi penyakit yang namanya suudzon, suka buruk sangka. Nauzubillahi min dzalik. Kalau orang yang di dalam hatinya sudah terdapat penyakit suudzon, buruk sangka, mohon maaf, jangankan di tempat yang buruk, di tempat yang baik pun dia bawaannya jelek. Baru ngelihat orang langsung main cap aja. Saya tahu ibu ini nih. Ibu ini liatin alisnya aja melengkung, masya Allah. Liatin bibirnya udah ada tai lalatnya. Biasanya cerewetnya pol, bawaannya seujun terus. Mohon maaf, orang yang hatinya terus bersuuzon kepada orang lain, buruk sangka terus dengan orang lain, itu orangnya orang yang nggak pernah bahagia, hidupnya susah. Walaupun banyak duitnya juga susah. Betul? Betul? Kurangin seuzonnya, ya Bu? Ya Bu? Tuh, masya Allah. Insya Allah orang-orang ibu-ibu yang ada di sini, ibu-ibu yang solehah semua, yang baik hatinya, amin ya robbal. Buang juga sifat sombong di dalam hati kita. Orang sombong itu apakah orang kaya yang menyombongkan hartanya? Bukan itu saja. Apakah pejabat yang menyombongkan jabatannya? Bukan itu saja. Orang miskin juga bisa sombong kalau keluar dari mulutnya. Tetapi ada ulama yang memanai sombong. Sombong itu ketika dirinya tidak mau mendapatkan nasihat dari orang lain. Ngerasa paling benar, itu sombong namanya. Ya Bu? Ya Bu? Kadang-kadang ada tuh dalam satu organisasi, dalam satu perkumpulan, apalagi di muslimat, yang ada emak-emak yang kadang-kadang kalau nggak ada saya, kalau bukan karena saya, ada nggak emak-emak yang begitu? Ada nggak emak-emak yang suka begitu? Nauzubillahi min dzalik, itu sifatnya sombong. Bersihin, banyak lagi penyakit-penyakit hati dalam hati kita ini. Dengan apa membersihkan penyakit hati itu? Satu, datang ke majelis taklim, ke pengajian, ngaji. Bapak Ibu, ternyata ngaji itu nggak ada di hadis Nabi. Kalimat ngaji, tulisan ngaji itu nggak ada di hadis Nabi, nggak ada di bahasa Arab. Adanya diambil dari filosofi Wali Songo. Sanga gawe siji, ngaji. Sanga gawe siji, 9 untuk 1. Apa itu yang 9? Di tubuh kita ini ada 9 lubang. 2 lubang mata kita, 2 lubang hidung kita, 2 lubang telinga kita. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 1 lubang mulut kita, 6 tambah 1, 7. Dan ditambah 2 yang di bawah, belakang sama depan. Ya Bu, 7 tambah 2 berarti 9. 9 lubang menuju 1 lubang. Apa itu 1 lubang? Kuburan. Tuh ngaji. Ya. Dan di majelis taklim juga akan menjadi sebab mempermudah ibadah kita kepada Allah. Ya Bu? Bu, orang yang ngaji insya Allah ibadahnya akan lebih serius. Karena ibadah dibarengi dengan ilmu, masalah yang besar akan jadi kecil. Kalau orang ibadah tidak dibarengi dengan ilmu, masalah yang kecil akan jadi besar. Betul? Datang ke pengajian, insya Allah mudah-mudahan akan jadi obat hati bagi kita semuanya, amin ya robbal. Yang kedua, obat hati adalah berzikir kepada Allah subhanahu, amin ya robbal. Zikir Bu, zikir kepada Allah,
zikir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin ada pesan dari panitia. Kita baca salawat, siapkan uangnya, dananya untuk kita bantu perjuangan para panitia. Ibu ya, kita zikir dengan Nabi, baca salawat. Yuk siapin panitia, otaknya keliling. Ya, mana panitianya? Panitianya mana? Ayo siapin panitia. Ya, keliling. Nanti kalau yang pura-pura tidur bangunin. Yang pura-pura ngobrol colek. Ya, supaya siap-siap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Habib salawatullah irfa ya Nabi salam salawatullah alaika asyraqal badru alaina fakhtafat min misla husnik. Allah ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya Rusal khafiqaini ya Muayyad ya imaman qiblataini. Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang ibu bapak keluarkan dari sebagian hartanya akan menjadi jembatan menuju surga Allah. Amin. Bu,
Waktunya sudah jam 4 lewat 20 menit. Kira-kira pulang maghrib siap? Insya Allah. Silahkan ibu bapak sampai maghrib, Mumuy sebentar lagi pulang. Istri Mumuy udah WA tadi. Bapak jangan lama-lama, Neng kesepian. Iya. Biasa dibawa ini enggak bu, makanya kesepian. Alhamdulillah. Mumuy kalau pengajian, begitu Mumuy pengajian, ada orang yang belum paham kalau ini sudah nikah. Ada Pak RT nanya, Ustaz ini ibunya ya? Kan kurang ajar. Padahal istri Mumuy gitu. Bahkan Mumuy nih Masya Allah bilang sama istri Mumuy, Neng jadilah istri yang sabar. Karena ikut sama Mumuy ini bawaan orang tuh macam-macam mikirnya. Iya, Mumuy pernah masuk ke Indomaret sama istri, kebetulan istri yang di depan, Mumuy yang di belakang. Ada bapak-bapak nyelonong deketin Mumuy. Ibu anaknya imut ya bu ya. Ya Allah kata Mumuy. Alhamdulillah tapi istri Mumuy sabar. Dia ngomong itu istri, ini suami saya pak. Kaget dia pindah akhirnya. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil. Mari ibu bapak, salah satu obat hati adalah berzikir. Tapi ketika kita berzikir kepada Allah dengan muhasabah, dengan senantiasa yakin, khusyuk, ya bu ya, yakin dengan khusyuk kita kepada Allah. Mulut zikir, hati kita bawa zikir. Jangan sampai mulut kemana, hati kemana. Mak-mak ini kalau zikiran kelihatannya rame, cuman kadang-kadang mulutnya kemana, hatinya kemana. Mumuy pernah ngajarin ngaji ibu-ibu di tempat Mumuy di sana di Tanggamus, tapi Mumuy jarang mau karena emak-emak kalau diajarin ngaji, ustadznya ngajarin ngaji, ibu-ibunya ngobrol. Itu emak-emak. Makanya Mumuy kalau pengajian tablik akbar seperti ini jarang Mumuy terlalu khusyuk ngaji sama emak-emak. Karena ustadznya ceramah, ibu-ibu ikut ceramah. Jarang Mumuy begitu terlalu khusyuk. Yang penting ikut kumpul silaturahmi barokah, amin. Kadang-kadang ada emak-emak kalau zikiran memang khusyuk kelihatannya doang. Rame, ada emak-emak suaranya tinggi, Masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil diayun-ayun. Ada yang zikirannya sambil ngobrol, ada yang zikirannya sambil kipas-kipas. Ilallah, la ilah, ilallah, la ilah, ilallah. Terus kenapa pak yo iyo lah. Ada bapak-bapak. Nih bapak-bapak beda lagi pak. Kalau bapak-bapak itu lain, zikirnya memang lembut suaranya. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada juga zikir bapak-bapak yang nadanya kenceng banget. Ada ulama kan karena zikir itu ada beberapa entakan, ada yang lembut, ada yang secara tinggi nadanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di kampung Mumuy kadang-kadang yang zikir begitu jadi mainan. Ustadznya mah fasih bacanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak-bapak yang di belakang beda. Elalah, 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 elalah. Kan kurang aja. Ya Allah. Zikir mak yang khusyuk, mujahadah dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Insya Allah walaupun 3 kalimah yang kita ucapkan, cuman 3 kali kita bacakan tadi Mbah Yai sudah membimbing kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Disambung dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masya Allah kalau mujahadah, kalau serius insya Allah akan dapat tuh keyakinan, keseriusan, anugerah, ketenangan. Amin. Amin ya robbal. Obat hati yang ketiga, salah satunya obat hati adalah rajin-rajin buka, rajin-rajin buka HP. Weh, nih rajin-rajin buka Al-Qur'an. Rajin Ustaz saya ini buka Al-Quran. Ya dibuka tok, nggak dibaca. Dibuka tapi dibaca, apalagi kita ngadepin bulan suci Ramadan. Di masjid apa musola ya? Musola.
Di musola nanti insya Allah akan terdengar suara-suara bacaan Quran di bulan suci Ramadan. Ada yang namanya tadarus ya Bu ya Pak. Kembalikan tadarus itu pada hakikatnya. Dulu tadarus itu ada ustadz, ada yang ngajinya, ada yang ngebimbing. Sekarang beda, tadarus anak-anak lain. Kalau dulu zaman Mumui masih kecil, belum gede, tuh tadarus itu di tengah-tengah itu ustadznya. Kalau bacanya salah langsung ditegur. Orang Sunda ini, Pak Mumi ini orang Sunda, susah banget nyebutin fa. Bisanya nyebutin pak. Begitu baca ayat palama, ustadznya langsung negor, heh, diam, terusin lagi palama, heh. Kalau ustadz dulu ngajarnya gitu Pak, main sentak-sentakan. Kalau lagi memang benar-benar nggak bisa diatur, dijewer. Tapi insya Allah anak-anak zaman dulu hasil jeweran kiai, hasil jeweran Mbah Yai pada jadi semua. Anak-anak sekarang boro-boro dijewer, baru diomong sedikit ngadunya udah macam-macam sama orang tuanya. Anak-anak sekarang itu lebay pasti. Makanya sekarang ini pendidik serba salah, dikerasin salah, nggak dikerasin melunjak. Bener nggak? Bener nggak? Makanya jangan suka cari-cari kelemahan ustadznya Bu. Ustadz yang ngajar ngaji anak kita itu capek. Seharusnya yang harus ngajarin anak kita ngaji itu kita orang tuanya. Ustadz, saya sibuk nyari duit. Orang tuanya sibuk nggak ngajarin anak karena nyari duit. Titipin sama ustadz. Ustadznya nggak keburu nyari duit karena sibuk ngurusin anak kita. Kira-kira gimana tuh ustadz? Gue pengen ngajakin mikir ibu bapak. Bu, seharusnya yang ngajarin anak kita baca Quran itu kita orang tua. Sehubungan kita sibuk nyari duit, anaknya dititipin ustadz di TPA. Ustadznya gak keburu nyari duit karena ngajarin anak kita. Kira-kira ustadznya gimana? Masya Allah ya Bu. Kalau dulu begitu ngaji, ada ustadznya, ada muridnya. Begitu misalnya ngucapin palama, heh, langsung dibenerin. Bukan palama tapi falamma. Kalau orang Jawa biasanya mohon maaf banget. Yang susah itu nyebutin ain. Bener nggak? Harusnya an'amta alaihim. Kadang-kadang ada kita nih orang Jawa, ibu-ibu, ada yang nyebutin an'amta alaihim. Kalaupun memang nggak bisa diluruskan ya nggak masalah, karena itu sudah fitrahnya demikian, nggak masalah. Harusnya kan ain. Kebetulan ada temen yang begitu, an'amta alaihim, kata guru ngajinya, tapi dibenerin masih begitu, nggak masalah. Karena setiap suku, setiap bahasa punya ciri khasnya masing-masing. Tadi orang Sunda nggak bisa nyebutin fa, bisanya pa, nggak masalah. Kalau orang Padang itu biasanya kalau ngaji banyak penenganan. Orang Padang beda lagi. Gue pernah dengar ngaji orang Padang harusnya dibaca mimbakdi. Orang Padang beda, mimbakdai. Itu kan dari suku, dari bahasa dan memang ciri khasnya begitu. Masya Allah. Makanya ngaji insya Allah dengan tadarus Al-Quran, insya Allah kampung kita akan barokah. Tadarusnya hidupin, harus di situ ada yang ngebimbing. Anak-anak zaman sekarang tadarusnya beda. Baca Al-Quran, sebagian baca Quran, sebagian rebutan pisang goreng di musola, di masjid. La ilaha illallah. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hidupkan Isra Mi'raj ini, agungkan Isra Mi'raj ini, dengan dimana kita ambil hikmah untuk bebenah diri, bahwasanya walaupun badan kita sehat, mata kita masih sehat, tapi hati-hatilah dengan hati, dengan segumpal darah boleh jadi ada penyakit di dalam hati kita. Mari kita bersihkan sedikit demi sedikit untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Perbaiki hubungan dengan manusia, perbaiki hubungan kepada Allah subhanahu
wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Mumui sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan karena waktunya udah sore. Mudah-mudahan ibu-ibu pulang pengajian dari sini diberikan keselamatan, panjang umur, rezekinya barokah. Tadi Mumui bilang nambah duit 100 juta. Mimpi. Amin. Ya, nanti ditutup dengan doa. Ini doanya sudah apa belum? Biarin nanti Pak Yai doa, ibu-ibu jangan pulang dulu ya. Doa dulu supaya barokah ya. Karena Mui sering ngomong, kadang-kadang ibu-ibu belum juga ditutup doa udah pada pulang. Mui doain, kalau ibu-ibu pulang duluan sebelum doa, suaminya nikah lagi, mampus. Auzubillah ya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tidur saya ya, gitu aja dulu.